Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Anda sehat-sehat bukan? Tetap ceria, semangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang mengakhiri seri penampakannya kepada murid-muridnya. Dalam Kisah Para Rasul, Santo Lukas menceritakan bagaimana Tuhan Yesus setelah penderitaan dan kebangkitannya berulang kali selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan setelah itu ia naik ke surga. Dan inilah hari yang ke-40 yang kita rayakan sebagai hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam bacaan pertama yang menceritakan peristiwa itu, sementara dua bacaan yang lainnya menjadi referensi tentang peristiwa itu. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menggunakan Mazmur yang memberikan sejarah naik ke atas. Markus yang juga memberikan konklusi tentang penampakan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya dan kenaikannya ke surga. Perlu kita catat di sini, pada peristiwa kenaikan ini, yakni peristiwa kenaikan yang membuat pandangan kita ke langit. Di mana dan kemana Tuhan Yesus pergi. Disitulah Tuhan Yesus dimuliakan dan duduk di sebelah kanan Bapa. Namun jangan lupa Bapak Ibu, peristiwa ini membawa pesan suatu perutusan. Yesus yang naik ke surga, dan pada saat itu ia mengutus murid-muridnya untuk mewartakan iman di dunia ini. Santo Lukas memberikan catatan atau laporan di mana para rasul menantikan datangnya kerajaan Allah. Ia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kapan Engkau akan membangun kerajaan Israel? Apakah sekarang? Atau kapan?" Iya. Para murid masih mempunyai konsep tentang kerajaan Allah duniawi, politik. Bagi mereka, hal ini tentu dikaitkan dengan kemerdekaan Israel. Bagi mereka, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan tanda bahwa pembaharuan kemerdekaan Israel dari dominasi asing sudah dekat. So dekat. Nah, kita tahu Bapak Ibu, Yesus tidak akan pernah memberikan jawab persis kapan, di mana. Yesus selalu menolak memberikan persisnya kapan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, namun Yesus langsung memberikan tanggung jawab kepada mereka. Mereka akan melaksanakan tugas itu begitu Roh Kudus diutus kepada mereka. Begitu kalian menerima Roh Kudus, kalian akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai di ujung bumi. Di tengah-tengah mereka bengong menatap langit. Dua orang berpakaian putih, dua malaikat datang dan menegur para murid. "Hai orang-orang Galilea, mengapa kalian memandang ke langit? Apa yang kalian lihat? Yesus akan datang kembali di antara kalian. Dia akan datang dengan cara yang sama.
Karena itu para murid pulang ke Yerusalem untuk menantikan datangnya Roh Kudus. Nah, dari peristiwa inilah kita sekarang mengadakan novena. Jadi mulai besok nanti ada novena Roh Kudus. Beberapa hari, 9 hari karena disebut novena. Kita berdoa mohon datangnya Roh Kudus. Begitu mereka menerima Roh Kudus, artinya setelah Pentakosta, para murid mulai memenuhi tugas misi mereka. Aksi Tuhan Yesus melalui para murid-muridnya menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Amin. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Orang-orang yang tersisihkan selama ini, yang dibuang menjadi satu tubuh. Setiap orang menerima karunia seperti Kristus bagikan. Setiap orang dari antara kita mempunyai peran khusus untuk dilaksanakan. Setiap orang harus mengikuti dan merenungkan firman Tuhan untuk dapat memahami apa perannya. Dan setiap orang harus berdoa untuk menerima Roh Kudus supaya dapat memenuhi apa yang Yesus mau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pesta kenaikan Tuhan Yesus melahirkan pengharapan yang besar dalam hati kita, dalam hidup kita. Bukan hanya nanti, bukan hanya soal nanti kelak di surga. Namun saat ini pula Bapak Ibu, di dunia ini, saat kita hidup ini, kita dapat menerima anugerah yang istimewa ini, Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita. Amin. Nah, mari kita bersyukur dan dengan satu suara kita puji Tuhan. Kita berdoa, datanglah Roh Kudus, perbaharuilah muka bumi. Amin. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Batu. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Terima kasih.